kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9 ya, untuk pelatihan PAS 2023 matematika minat. Nah, sekarang di sini ada persamaan garis singgung lingkaran ya. Kita akan menentukan persamaan garis singgung lingkaran di absis 5. Oke. Jadi ini ada sebuah lingkaran ya. Nah, ceritanya kalau absis itu adalah ini nih. Nah, ini absis 5. X sama dengan 5 gitu ya. Nah, jadi persamaan garis singgung lingkaran di absis 5 berarti dari titik ini gitu ya. Dari titik ini kita akan tentukan persamaan garis singgungnya. Satu, bisa jadi kejadian seperti ini atau bisa jadi kejadiannya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat bahwa kita perlu apa? Jadi kalau 5-nya udah ketahuan nih, 5, nah cuma Y-nya yang belum ya. Berarti ini juga 5-nya, cuma Y-nya yang belum ya. Y1 sama Y2 ini yang belum ketahuan. Baru kita masuk ke persamaan garis singgung. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita harus tahu dulu berapa Y1 Y2 ya. Boleh kita langsung substitusikan ke sini ya untuk mendapatkan Y1 Y2. Masukkan langsung aja, substitusikan ke persamaan lingkarannya, berarti 5 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi 2 kali 5 dikurangi 6 kali Y dikurangi dengan 7 sama dengan 0 ya. Atau Y kuadrat ini kebetulan 25 dikurangi dengan 6Y ya, kita hitung dulu ya, bahwa 10 min 16 kemudian min 23. Berarti di sini coba kita cek lagi ya. Berarti di sini 25 ya, plus kemudian di sini ada min 10, kemudian ini min 7 ya, min 7 sama dengan 0. Berarti Y kuadrat dikurangi dengan 6Y ditambah dengan 8 sama dengan 0 ya. Kalau difaktorkan kan kita kenal Y min 4 dan Y min 2 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 4, Y satunya 4 gitu ya, dan Y 2 nya itu sama dengan 2 ya, Y 2 nya 2. Oke, berarti titik ini kita ketahuan nih berapa, 5,4 dan 5,2. Oke, berarti persamaan garis singgungnya itu ada 2 ya PGS-nya. Ingat rumus persamaan garis singgung itu ketika diketahui titik singgung, rumusnya apa nih? Rumusnya itu adalah X1 ditambah Y1 ditambah dengan A per 2 X tambah X1 ditambah dengan B per 2 Y plus Y1 ditambah dengan C sama dengan 0 ya. Berarti persamaan garis singgung yang pertama PGS ya, PGS yang pertama boleh kita tulis berapa? Yang ini ya, berarti yang depan, yang atas maaf. Berarti 5X ditambah dengan 4Y ditambah dikurang, karena di sininya min 2 ya, min 2. Berarti min 2 per 2 dari X plus 5 dikurangi 6 per 2 dari Y plus 4 ditambah dengan C. C nya itu adalah min 7 ya, berarti kita langsung tulis min 7. Min 7 sama dengan 0. Oke, kita kerjakan. 5X ditambah dengan 4Y ini habis nih
ya berarti min 4x min 5 ini jadi min 3. Min 3 berarti min 3y min 12 dikurangi 7 ya sama dengan 0. Oke, min 12 berarti di sini ada 4x, yang ini plus y gitu ya. Ini dengan ini habis, ini dengan ini habis, tinggal yang ini ya, berarti min 19 ketemu min 24 ya sama dengan 0. Oke, silahkan kalian cross check lagi, takutnya ada salah yang menghitung, tapi prosesnya adalah seperti ini. Nah, gimana kalau PGS yang kedua nih? PGS yang kedua silahkan kalian coba kerjakan PGS yang kedua dengan menggunakan rumus yang sama yang ini. Set. Nah, silahkan dicoba ya. Berarti PGS yang satu udah ketahuan nih persamaannya, yaitu 4x ditambah dengan y dikurangi dengan 24 sama dengan 0 ya. Tinggal yang ini yang belum nih ya, silahkan dicoba. Kita akan lanjut dulu ke soal, kita lanjut dulu ya, nomor 10, yaitu kita akan menentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung lingkaran ya, dan sejajar dengan sebuah garis y min 2x plus 5 sama dengan 0. Oke, jadi di sini tuh ada sebuah lingkaran ya, lingkaran ya. Lingkaran itu pusatnya adalah 3, min 5. Dapat dari mana? Dari sini ya, pusat 3, min 5. Nah, jadi hitung aja sendiri. Nah, kemudian di sini ada persamaan garis. Set. Nah, persamaan garisnya itu adalah seperti ini misalkan ya. Y min 2x plus 5 sama dengan 0. Atau boleh aja kita tulis Y sama dengan 2x min 5 sama dengan 0. Nggak usah sama dengan 0. Berarti M-nya apa nih? M-nya udah ketahuan bahwa gradiennya adalah 2 ya. Nah, kemudian si persamaan garis singgung tersebut disinggung dengan yang sejajar dengan persamaan garis ini, yang ini ya, persamaan garis ini. Berarti kalau sejajar maka gradiennya tuh sama ini ya. Nah, gradiennya sama gitu ya, gradiennya sama. Nah, pertanyaannya adalah berapa PGS ini? PGS ya, PGS. Oke, PGS yang ini. Nah, kalau PGS yang ini adalah rumusnya apa nih? Rumusnya dengan menggunakan gradien ya. PGS yang diketahui gradien. Rumusnya apa? Y min B sama dengan M ketemu X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1 ya. Atau, nah, jadi karena bentuknya udah seperti ini lebih enak nih, berarti langsung tempel-tempel. Berarti Y plus 5 langsung ya, sepaket ini langsung tempel ke sini. M-nya berapa? M-nya 2, kemudian X min 3 plus minus R-nya akar 80. Karena di sini R kuadrat. Jangan salah ya, R kuadrat sama dengan 80. Berarti R akar 80. Kenapa nggak min? Karena jadi adalah positif. Akar dari berapa? Akar dari 2 kuadrat ditambah dengan 1 ya. Atau kita dapatkan Y sama dengan 2X dikurangi dengan 6 dikurangi dengan 5 dari sini ya. Kemudian plus minus akar 80 dikali 5 akar 5 berarti akar dari 400. Berarti Y sama dengan 2X min 11 plus minus 20. Berarti persamaan garis yang pertama, PGS yang pertama itu bisa Y sama dengan 2X min 11 plus 20, atau Y sama dengan 2X plus 9. Atau ya, PGS yang kedua kita bisa tulis apa? Y sama dengan 2X min 11 dikurangi dengan 20 ya, atau Y sama dengan 2X min 31. Oke, ketemulah PGS-nya, PGS 1, PGS 2. Atau misalkan bisa jadi nanti pilihannya bentuknya kayak gini ya. Jadi kita harus siap-siap ke dalam bentuk yang lain ya.
Oke, silakan dipahami. Kita lanjut ke nomor 11. Latihan nomor 11. Kita akan lanjutkan ke nomor 11. Nomor 11 itu sama dengan nomor 10, cuma yang diketahui adalah garis yang tegak lurus ya. Jadi maksudnya seperti apa? Di sini ada sebuah lingkaran ya, lingkaran set gitu ya, lingkaran. Nah, kemudian kita akan menghitung persamaan garis ya, persamaan garis. Ceritanya persamaan garis yang mau dihitung adalah yang warna merah ini. Nah, persamaan garis ini yang PGS ini yang akan kita cari ya. Nah, PGS ini nih, karena PGS yang merah itu ternyata tegak lurus dengan sebuah garis yang warna oranye. Nah, yang diketahui adalah garis yang warna oranye ini 2x min y ditambah dengan 3 sama dengan 0 ya. Atau boleh kita tulis persamaan yang oranye itu y sama dengan 2x ditambah dengan 3. Gradiennya berapa? Gradiennya adalah 2. Oke. Nah, kembali lagi, kalau saling tegak lurus, ingat gradien yang saling tegak lurus itu terjadi apa? M1 dikali M2 itu harus sama dengan min 1. Jadi kalau di sini 2, maka yang ini M-nya harus sama dengan min setengah. Ya, karena kalau dikalikan jadi min 1 ya. Nah, beda dengan soal nomor 10 yang ini masih bentuk umum, berarti kita harus tahu dulu pusatnya ya. Pusatnya itu kita bagi dengan min 2 yaitu 1,2. Kemudian jari-jarinya adalah akar dari, kalau saya biasanya ini kuadratkan ya, 1 tambah 4 dikurangi dengan C ya. 2 dikuadratkan 4 ya, berarti akar 3 ya, akar 3. Berarti persamaan lingkaran ini ya, persamaan lingkaran yang warna biru itu adalah x min 1 kuadrat ditambah dengan y min 2 kuadrat sama dengan 3. Nah, jadi kalau diketahui gradien, mau nggak mau harus kita lebih gampang bentuknya itu adalah bentuk kayak gini ya. Sebenarnya bisa sih dalam bentuk ini juga kita, tapi biar lebih gampang kita ubah aja dulu ke dalam bentuk model kayak gini, lingkaran seperti ini ya. Nah, sekarang kita menentukan PGS. Jadi PGS-nya ada berapa? Ada 1 dan ada 2 ya. PGS ini yang akan kita hitung. Nah, berarti persamaan garis singgung diketahui gradien ya. Rumusnya apa? Rumusnya tadi udah kita tulis bahwa rumusnya adalah y min b sama dengan m ketemu x min a plus minus r akar dari m kuadrat plus 1. Berarti langsung tempel ke sini. Y min 2. Gradiennya berapa? Min setengah. Kenapa min setengah nggak bulat ya? Nggak masalah ya. Berarti ini adalah x min 1 plus minus r-nya. R-nya berarti 3, akar 3. Di sini berarti akar dari 1/4 ditambah dengan 1. Ya. Kita rapikan lagi ya. Nah, atau sebelum kita rapikan, kita selesaikan yang di dalam akar ya, nanti biar kita kalikan 2 nanti ya. Plus minus, yang ini kan akar 3, yang ini sama aja dengan yang ini nih. Nah, yang ini tuh sama aja dengan 5/4 ya, 5/4. Jadi akar 5/4 dikali dengan berarti ketemu akar 15/4 gitu ya, 15/4. Oke, 15/4. Berarti kalau dilanjutkan, y min 2 sama dengan min setengah dari x min 1 plus minus setengah akar 15. Oke, kita kalikan dengan berapa? Kalikan dengan 2. Berarti 2y dikurangi 4 min x plus 1 plus minus akar 15 ya.
ya tinggal dirapikan aja ya. Jadi 2Y sama dengan min X plus 5 plus minus akar 15 ya. Nah, berarti persamaan PGS yang pertama itu bisa kita tulis. Jadi usahakan koefisien X-nya yang positif ya. Jadi X ditambah dengan 2Y dikurangi 5 dikurangi dengan 5 akar 15, maaf, akar 15 sama dengan 0. Yang satunya lagi atau X ditambah dengan 2Y dikurangi 5 ditambah dengan akar 15 sama dengan 0. Jadi ada dua persamaan garis singgung tersebut ya. Nah, demikian nomor 11 kita akan. Oke, nomor 12 kita akan bahas tentang persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung tersebut ada di kita ambil dari titik luar lingkaran ya. Oke, kita lihat misalkan di sini ada sebuah lingkaran ya. Jadi lingkarannya adalah seperti ini. Bentar. Nah, oke. Nah, kemudian ada sebuah lingkaran ya. Lingkarannya itu adalah ini. Jari-jarinya adalah akar 10. Akar 10 itu 3, sekian. Set. Nah, lingkarannya ceritanya seperti ini. Jari-jari akar 10. Ya, akar 10. Kemudian dari titik 4,2 ya, 4,2 teh yang mana 4,2 itu di sini 4, di sini 2 ceritanya ya. Dari titik 4,2 itu kita akan membuat persamaan garis singgung. Ya, berarti dari titik 4,2 ceritanya 4,2 ini kita bikin persamaan garis singgung. Set. Nah, kayak gini misalkan ya. Ini harus ceritanya menyinggung bukan memotong ya. Nah, 1 ya, PGS 1. Yang satunya lagi seperti ini. Set. Nah, ini berarti PGS 2. Yes. Oke, berbeda dengan nomor 9, 10 sama 11 ya. Kalau 9, 10, 11 itu ada yang menggunakan dari titik lingkaran, kemudian ada yang menggunakan gradien. Kalau yang ini adalah titik di luar lingkaran. Oke. Nah, langkahnya yang pertama gimana? Langkah yang pertama adalah kalian bikin garis polar. Ya, garis polar itu adalah garis ini, titik potong ini kita ambil. Set, garis polar. Nah, setelah garis polar, maka kita akan tentukan titik potongnya. Oke, langkah yang pertama adalah kita akan tentukan garis polar. Oke, garis polar ini agak panjang nih, agak ke atas deh. Nah, pertama adalah tentukan garis polar atau garis kutub. Nah, karena titiknya adalah 4,2, nanti garis polarnya itu ada X1, X ditambah dengan Y1, Y sama dengan 10. Atau kita dapatkan berapa? 2X, maaf, salah. Kita dapatkan adalah 4X ditambah dengan 2Y sama dengan 10. Atau 2Y sama dengan 10 dikurangi 4X gitu ya. Nah, berarti Y-nya itu adalah 5 dikurangi dengan 2X gitu ya. Nah, setelah ini kita harus tahu nah, titik potongnya. Nah, titik potongnya itu adalah menentukan langkah yang kedua, menentukan titik potong. Ya, titik potong ya. Titik potongnya itu yang ini nih, yang saya tulis A dan B, di A dan B. Nah, menentukan titik potong yaitu persamaan garis ini masukkan ke persamaan lingkaran. Berarti X kuadrat tambah 5 min 2X kuadrat sama dengan 10. X kuadrat tambah 25 dikurangi dengan 4X ditambah dengan 4X kuadrat. Bukan 4X, berarti berapa? 20 ya, 20 sama dengan 10. Atau boleh kita tulis apa? 5X kuadrat.
dikurangi dengan 20x ditambah dengan 15 sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurangi dengan 4x ditambah dengan apa ya? 3 sama dengan 0. Loading dulu. X min 3 dan X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya ketemu berapa? 3 dan X-nya ketemu dengan 1. Berarti titik di sini, kalau X-nya 3, coba masukkan langsung ke sini. Berarti Y-nya berapa? Y-nya adalah min 1. Ya. Kalau X-nya 1, ya. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya itu adalah 3. Gitu ya. Masuk ke sini nih. 5 dikurangi dengan 2 kali 1. Berarti 3 ya. Maka titik yang ini cocoknya yang mana nih? Yang ini ada 1,3. Yang ini adalah titik berapa? Titik 3,-1 ya, 3,-1. Nah, yang ini ada titik misalkan titik C gitu ya. Nah, langkah berikutnya kita tentukan PGS-nya, persamaan garis singgung. Oke, kita akan mulai dari persamaan garis singgung yang pertama, berarti yang melalui B dan C ya. PGS 1 melalui B dan C gitu ya, B dan C. Oke, ini langkah yang ketiga, langkah yang terakhir. Ingat, menentukan persamaan garis singgung diketahui 2 titik. Berarti Y min Y1 sama dengan X min Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 dikurangi X1 ya. Y1 Y2 nya yang mana? Berarti melalui titik B dan C ya. B dan C nya itu kan berapa? 3,1 dan 4,2 gitu ya. Masukkan ke persamaan ini. Y min 1 dibagi dengan langsung min 1 gitu ya. Baru di sini kita simpan 2. X min 3 langsung tulis min 3, takut lupa, di sini berarti 4 ya. Berarti saya tulis Y min 1 per 1 dibagi dengan X min 3 per 1. Atau boleh kita tulis Y sama dengan X min 2. Nah, ini adalah PGS yang pertama. Nah, PGS yang kedua gimana? Cobain sendiri ya. Coba sendiri dengan rumus yang sama. Berarti kalau PGS yang kedua, itu akan melalui titik A dan C ya. Silahkan dicoba yang PGS yang kedua sebagai belajar. Oke, kita selesai dulu sampai video nomor 12. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.